empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Sahabat Bancin Channel, kali ini kita akan memperbaiki satu buah kulkas, di mana kulkas ini tidak mau dingin sama sekali. Kata pemiliknya menyala mas, tapi nggak mau dingin katanya. Sebenarnya setelah saya periksa dan sudah saya nyalakan, kulkas ini tidak menyala. Arus itu masuk ya ke dalam kompresor, dan di dalam rangkaian kulkas ini juga arusnya masuk. Dan saya dengarkan sesekali kompresor ini bunyi tik tik. Kita tunggu sekitar 5 menit, dia bunyi lagi tik. Begitu seterusnya. Dan sudah Anda dengarkan tadi ada bunyi tik gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini lampunya menyala. Lampunya menyala. Ini menandakan rangkaian pengkabelan untuk sampai ke door switch itu aman, dan kabelnya di sini tidak ada yang terputus. Di sini kerusakannya, kompresor ini tidak menyala. Cuman di sini akan kita periksa di bagian komponennya sini, apakah penyebab dari kompresor ini tidak menyala. Setelah saya amati, bunyi tik tik seperti itu menandakan kompresornya ini tidak berputar ataupun tidak menyala. Mungkin diakibatkan kapasitornya di sini rusak, atau bisa jadi kerusakan di bagian relaynya. Untuk tebakan awal yang saya curigai itu relaynya tidak bekerja, dan mungkin juga kapasitornya di sini. Ini sepertinya menggunakan kapasitor. Namun untuk memastikan, langsung aja kita bongkar dan kita cek apakah sebenarnya kerusakan dan kendala kenapa kompresornya ini tidak jalan ya. Oke, untuk pemeriksaan ini kita cabut. Coba pertama-tama kita cek di sini ada kompresornya. Kapasitornya di sini. Kenapa saya bisa pastikan ini bagus? Karena di sini tidak ada cacat. Biasanya kalau ini udah rusak, setidaknya ini menggembung ya, membesar dia, bengkak. Ini masih normal. Saya curiga di bagian relaynya. Coba kita bongkar. Ada keropos bro. Nah di sini dia untuk overloadnya ini sangat panas. Overloadnya di sini sudah pecah, bro. Bisa Anda lihat di sini sudah pecah overloadnya. Dan saya rasa ini rusak akibat saya congkel ya, bukan pecah sendiri. Dan saya rasa ini tercongkel oleh obeng saya tadi. Karena tadi dia masih ada bunyi tik tik. Itu berasal dari bunyi yang dari sini. Nah, inilah yang bunyi tik tik. Kenapa dia bunyi tik tik? Dia memprotek ya. Dia memprotek karena kompresor ini tidak jalan. Berarti kan ini tadi masih berfungsi ya. Cuma nanti karena di sini sudah rapuh, memang sudah rapuh, jadi kita ganti aja nanti ini sekalian. Saya mencurigai ininya yang rusak, relay ini ya. Oke, coba langsung kita gantikan relay yang baru. Ini dia untuk relay penggantinya. Cuman di sini dia beda, kakinya 3, di sini kakinya 2. Untuk mengganti relay seperti ini jangan sampai salah, bro.
kita harus cocokkan relay yang sama jenis ya. Kita bisa perhatikan kabel yang dari cok ini berwarna biru. Nah, yang dari warna biru ini bersatu di sini sampai ke sini berwarna biru. Berarti arus langsungnya itu berada di sini, bagian atas. Di bagian atas. Nah, berarti dia di sini ya. Harus kita cocokkan. Cuma kita ukur dulu apakah ini relay ini sama yang ini sama. Nah, ini dia bro. Setelah saya amati ternyata ini relay yang ini dengan yang ini tidak sama. Ini tidak boleh dipasangkan karena relaynya ini berbeda ya. Yang ini untuk arus masuknya itu berada di sebelah kanan ya, berada di sebelah kanan. Sementara yang ini arus masuknya kalau saya perhatikan tadi berada di sebelah kiri. Nah, di sini nanti untuk common dan startingnya itu bisa berbeda. Jadi ini tidak masuk ya. Kalau kita colok seperti ini memang bisa deh duduk ya, cuman ini tidak sama. Ini kita gantikan dengan relay yang sama. Arus netralnya itu berada di sebelah kanan. Ini pun juga ada juga di sini tempat soket untuk kabel yang ini di sebelah kanan, cuman di sini tidak berfungsi. Kalau saya ukur tadi ini tidak ada hubungannya ke sini ya. Bagus kita pasangkan yang sama persis saja. Ini pun kalau dipaksa-paksa memang bisa, cuman berisiko ya. Ada baiknya digantikan aja dengan yang sama jenis. Overload pun juga harus kita ganti. Dua-duanya aja kita ganti ya. Nah, sahabatku, berhubung kita sekarang stoknya untuk relay seperti ini belum ada ya, terpaksa kita harus jemput ke toko elektronik terdekat. Di sini sementara saya pasangkan relay bekas ya. Ini untuk arus netralnya itu berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan. Cuman yang ini relay yang tidak menggunakan kapasitor ya. Bisa Anda lihat, relay yang tidak menggunakan kapasitor. Cuman ini bisa kita pakai. Cuman nanti untuk sementara kapasitornya ini nggak usah kita pakai dulu. Karena ini soketnya juga di sini cuma satu. Kita pasangkan seperti ini. Cuman sebelumnya kita pasangkan juga dulu overloadnya. Berhubung overloadnya tadi sudah ikut pecah, ini juga overloadnya ini saya buat bekas juga sementara ya. Sudah kita pasangkan. Lalu yang ini tadi kita cabut. Yang kapasitornya ini tidak usah kita pakai dulu. Yang kabel merah. Ini memang sudah rapuh nih ya. Udah berkarat-karat bro. Nah, yang kapasitornya ini untuk ke kapasitor nggak usah kita pakai dulu. Karena relaynya ini tanpa kapasitor. Langsung bisa kita pakai nanti. Tanpa menggunakan kapasitor juga. Sudah. Nah, overloadnya ini kita ganti juga. Ini rekan saya masih menjemput alatnya ya. Menjemput relaynya dengan overloadnya. Oke. Sementara cukup seperti ini. Yang ini tidak usah kita pakai karena ini untuk ke kapasitor ya. Oke. Lalu ini coba kita sambungkan ke sini. Ini kita pastikan dulu kompresornya bagus atau enggak ya. Oke, sudah bro. Ini sudah terpasang. Yang ini nggak kita pakai. Lalu coba kita cokkan ke listrik. Apakah kompresornya ini bagus, menyala. Seperti ini penampakannya yang diganti tadi ya. Overload dengan relay. Udah. Ini yang bekas tadi sama yang ini. Coba kita nyalakan apakah kompresor ini menyala. Seperti yang Anda dengarkan, kompresornya menyala.
menyala ya. Lalu kita dengarkan di sini. Nyala juga, bro. Di sini sudah ada bunyi cek 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 gitu ya. Di sini sudah ada bunyi mendesis. Dan coba saya pegang. Di sini sudah dingin. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu. Dan jangan lupa dukungannya, di subscribe, di like, dan di share kepada rekan-rekan kita. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.